untuk menjaga kasih itu agar senantiasa menghadirkan kehendak baik di dalam hidup kita, dan kita dapat senantiasa mewujudkan hal-hal baik dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Injil Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan satu hal yang penting agar kasih dalam hidup kita selalu tumbuh dan berkembang, yakni adalah kasihilah Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, para bruder, Bapak Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih, pada sore hari ini kita berkumpul bersama di Gereja Katedral Semarang ini untuk bersama-sama mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkannya di dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita agar kita semakin pantas dan berkenan di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, cinta kasih yang nyata dari Putra-Mu menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Di situ ada kegembiraan dan cinta. Kami pun Kau undang untuk memberi cinta kepada sesama. Dengan mencintai kami yakin bahwa kami semakin dicintai oleh banyak orang. Meskipun balasan cinta itu tidak seketika, akan tetapi janji Allah menjadi harapan bagi kami yang rela membantu sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan
tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa, dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama
daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jika kita di rumah memiliki perabotan-perabotan elektronik, apapun itu macam dan bentuknya, apakah kita pernah berpikir bahwa perabot elektronik itu diciptakan baik adanya? Perabotan elektronik yang kita miliki bisa memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Tetapi ada satu hal yang penting. Sebelum perabotan elektronik yang kita miliki bisa melahirkan sukacita dan kegembiraan, maka butuh yang namanya aliran listrik. Kalau tidak ada listrik, bolam lampu tidak akan menyala. Kalau tidak ada listrik, kipas angin atau AC tidak akan menyala. Kalau tidak ada listrik, kulkas pun mati. Yang disimpan di dalamnya bisa menjadi busuk. Tentu hati kita merasa sedih, tidak menemukan sukacita dan tidak menemukan kegembiraan. Maka butuh upaya-upaya di dalam diri kita agar kegembiraan dan sukacita itu selalu hadir. Misalnya, perabotan-perabotan yang kita miliki, kita rawat dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa supaya listrik tetap mengalir, jangan lupa mengisi token atau membayar tagihan listrik. Kalau kita refleksikan di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia memiliki berbagai macam hal baik di dalam hidup kita. Kita memiliki kehendak baik, dan kehendak baik itu mengalir dan merupakan buah dari yang namanya adalah kasih. Dan kasih itu asalnya adalah dari Allah sendiri yang telah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita menanggapi kasih Allah di dalam perbuatan atau perwujudan dari kehendak baik kita. Maka sebagai bentuk upaya kita untuk menjaga kasih itu agar senantiasa menghadirkan kehendak baik di dalam hidup kita, dan kita dapat senantiasa mewujudkan hal-hal baik dalam perjalanan hidup kita, kiranya Injil Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan satu hal yang penting agar kasih dalam hidup kita selalu tumbuh dan berkembang, yakni adalah kasihilah Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon berkat dan rahmat Tuhan agar Allah senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, agar setiap hari kita dimampukan, kita dikuatkan untuk menghidupi kasih yang Allah berikan, menjaga kehendak baik di dalam hidup kita, dan mewujudkannya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga berkat Allah senantiasa turun dan berlimpah-limpah kepada Anda sekalian. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa memohonkan berkat bagi anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari rumah mereka masing-masing. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh terima kasih
Atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Kau curahkan kepada anak-anak kami yang pada sore hari ini mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa menanamkan benih kasih di dalam diri mereka semua, sehingga benih kasih ini dapat bertumbuh dan berkembang, menjadikan anak-anak menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keluarga mereka dan juga dimanapun mereka berada, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kepada orang tua untuk memberikan tanda salib pada dahi anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kekal, Engkau telah melengkapi kami dengan sabda kehidupan melalui kitab suci. Perkenankanlah kami membangun melalui kekuatan hati, hidup penuh cinta kasih, ketaatan dan kesabaran terhadap segala cobaan yang ada dalam kehidupan ini. Semoga Engkau berkenan menyempurnakan segala yang telah kami mulai dengan mukjizat-Mu yang nyata, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas dan juga pelayan liturgi, koster, para misdinar, para petugas lektor, para petugas prodiakon, para petugas kur, organis, pemazmur, tim gugus COVID dari Paroki Katedral Semarang, dan juga tim Komsos dari Paroki Katedral Semarang, beserta tim parkir dan keamanan. Terima kasih untuk pelayanan Anda semua. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan kenakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga keluarga kita, mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi di sore hari ini, segala usaha dan niat baik kita, kegiatan kita bersama dengan keluarga di akhir pekan ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kalian diutus. Syukur kepada Allah.